Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'a an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Surah Muhammad ayat 18. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Surah Al-A'raf 187. Yas'alukan nas 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Surah Al-Ahzab ayat 3. Para hadirin rahimakumullah, ayat-ayat yang tadi saya bacakan berkenaan dengan kapan terjadi kiamat. Hanya itu berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permasalahan yaumul akhir dari zaman Rasulullah juga sudah dipertanyakan. Ini berarti memang manusia itu memiliki sifat penasaran, Bu. Penasaran. Ketika sudah dinyatakan bahwa dunia ini pasti akan berakhir, maka semua selalu bertanya kapan terjadinya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mereka penasaran pentingnya apa? Kenapa mereka bertanya kapan terjadinya hari kiamat? Padahal hari kiamat sudah dipastikan pasti terjadi. Jadi pentingnya apa kalau kita tahu tanggal, bulan, dan tahun? Pentingnya apa? Mempersiapkan diri. Hanya itu keenakan, Bu. Jika Rasulullah jawab nanti tahun 2030, misalkan, berarti tinggal berapa tahun lagi? 7 tahun. Masih lama lah, lumayan maksiat heula. Nah, gitu, Bu. Kenapa dirahasiakan? Karena orang kalau nanti tahu, dia pasti akan bermaksiat dulu. Karena sudah ketahuan. Padahal belum tentu manusia akan sampai pada tahun yang ditentukan itu. Ketika sudah ajal datang menjemput tiba. Makanya ketika manusia meninggal dunia, itu sudah masuk kategori yaumul qiyamah. Jadi matinya manusia itu sudah masuk hari kiamat. Hanya oleh para ulama dimasukkan kiamat asgor atau kiamat sugro kalau berdasarkan sifahnya. Karena al-qiyamah itu muannas, maka isim tafdilnya harus menggunakan muannas. Al-qiyamatu as-sugro. Kiamat sugro, kiamat kecil-kecilan, yaitu ketika kita nanti meninggal, ajal datang menjemput ruh kita. Kapan kita akan meninggal dunia? Itu pun dirahasiakan. Kalau kita dikasih tahu kapan meninggal, apa kira-kira yang akan terjadi? Akan banyak manusia
bermaksiat. Kita senantiasa sholat 5 waktu setiap hari sekalipun kita sehat, karena kita tetap waspada mati tidak melihat sehat dan sakit. Kita sekalipun masih muda Bapak Ibu, tapi kita senantiasa ada di masjid, menjadi ahli masjid. Kenapa? Ternyata secara kenyataan, secara hakikat mati pun tidak melihat tua dan muda. Terkadang seorang anak lebih dulu meninggal dunia daripada orang tuanya. Ada yang masih bayi meninggal dunia, ada yang masih dalam rahim meninggal dunia. Sehingga al-maut, kematian, tidak pandang bulu Bapak Ibu. Jadi yang muda-muda di sini nih, yang masih sehat, tetap waspada. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Dan ajal itu yang disandarkan ke Anas bin Malik itu termasuk al-qiyamah. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, faqad qamat qiyamatuhu, maka kiamatnya telah tiba untuk dia. Kenapa yang meninggal disebut orang ini sudah menemui kiamatnya? Salah satunya diantaranya meninggal adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, pedihnya. Hanya kita belum tahu dicabut nyawa itu gimana rasanya. Orang yang sekarat Pak, kalau kita lihat, terkadang kita merasakan bagaimana sakitnya. Di sini mungkin siapa yang pernah melihat kantos nungkulan anu badai maut? Ada Pak Asep kantos? Kata Rasulullah, lakinu mautakum. Talkinan, kasih wejangan orang yang akan meninggal. Mauta di sana diterjemahkannya adalah bukan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal terus nanti dibacain Yasin. Itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, ada rawi-rawi majhul di sana. Tapi mauta di sana adalah orang yang akan meninggal, dan itu wajar karena orang yang akan meninggal itu sudah pasti akal sehatnya sudah hilang. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya ahli agama, kalau meninggal dunia tetap harus ditalkin, dikasih wejangan la ilaha illallah. Kenapa? Karena pada waktu itu ajal ketika menjemput itu sudah lupa segalanya. Maka sanad yang disandarkan ke Anas bin Malik, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa ada orang yang meninggal, maka orang itu telah tiba kiamatnya. Jadi kita pasti akan mengalami kiamat Pak. Hanya kiamatnya kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa Bu tadi? Kiamat kecil-kecilan. Tapi sekalipun kiamatnya kecil-kecilan, kita sepertinya tidak akan mampu menghadapinya. Hanya kita tetap berdoa, senantiasa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan saat kita tiba sakratul maut, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi. Dalam surat Muhammad ayat 18, fahal yanzuruna illa sa'ah. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Illa sa'ah, kecuali hari kiamat itu akan datang baghtatan, akan datang tiba-tiba. Itu ditegaskan dalam Al-Quran Bu, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi. Itu secara tafsirnya begitu Pak. Tidak ada yang kau tunggu-tunggu kecuali hari kiamat akan datang menghadapimu secara tiba-tiba. Bagtatah. Bagtatah ini adalah suatu kata yang menunjukkan bahwa orang ini kecolongan Pak.
Ada yang lagi maksiat, mungkin nanti akhir zaman itu, pas hari meledaknya hari kiamat itu. Ada yang lagi hiburan, ada yang lagi menghambur-hamburkan uang, lagi shopping. Dia tidak menyangka bahwa esok akan terjadi meledaknya, hancurnya alam dunia. Karena datangnya, kata Allah, tiba-tiba. Ini berarti tidak bisa diprediksi, sekalipun seorang ahli astronomi. Jangankan kiamat seperti itu, menentukan cuaca saja Bapak Ibu, itu terkadang menyalahi. Ya banyak benarnya karena itu ilmu. Itu hasil riset para ahli cuaca. Menentukan besok berawan, betul berawan. Besok hujan, betul berhujan. Karena ada hitung-hitungannya Pak. Malah menentukan tanggal 1 nanti tahun 2026 itu bisa ketahuan akan jatuh pada hari apa. Karena ada hitung-hitungannya. Namanya ilmu falak. Bapak Ibu yang pernah belajar di Muallimin, Masya Allah. Hanya kadang kita lupa lagi gimana hanya cara ngitung. Nah, lupa lagi. Nah, itu harus ada spesialisnya. Jadi itu harus bersandingan dengan kemampuannya dalam ilmu matematik Pak. Karena itu menghitung. Nah, kata Allah itu datang secara tiba-tiba. Hanya kata Allah faqad jaa asyratuha, masih ayat 18. Hanya tanda-tandanya Pak, itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Makanya untuk tahu tanda-tandanya, para sahabat waktu itu bertanya semua. Adapun pertanyaan kapan hari kiamat, itu datang dari orang-orang kafir. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kapan hari kiamat? Qul innama ilmuha inda rabbi. Dalam surat Al-A'raf ditegaskan 187, jawab oleh engkau ya Muhammad bahwa ilmu itu untuk kepastian tanggal, bulan, tahun adalah hanya Allah saja yang tahu. Jadi Rasulullah saja yang paling dekat dengan Allah itu tidak dikasih tahu tanggal, bulan dengan tahunnya Pak. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Hanya tahun-tahun kemarin, terakhir tahun 2012, ada yang memberikan statement di sebelumnya tahun 2000, malah tahun 2019 bahwa 2010, 2009 bahwa 2012 akan terjadi hari kiamat. Waktu itu ramai Pak di medsos. Tepatnya tanggal 20 bulan 12. Karena hitung-hitungannya 2012. Jadi tanggalnya dipas-pasin, ini ilmu cocologi. Dicocok-cocokin, berarti tanggalnya 20 bulan 12 pas dengan tahunnya tahun 2012. Tapi ternyata ini bukan ilmu cocologi Pak. Hasil riset, hasil penelitian ditemukan ini datangnya dari Meksiko. Ada suatu kaum yang di sana memiliki kalender yang menurut mereka kalendernya memang habisnya tanggal itu Pak. Tanggal 20 bulan 12 bagi mereka tanggal itu sudah habis. Nah karena sudah habis hasil hitung-hitungan mereka, maka mereka memprediksi akhir kehidupan. Rame sampai ke umat Islam. Tapi ada untungnya Pak Ibu. Untungnya apa? Mereka jadi waspada. Masjid jadi pinuh Pak. Tahun 2011 masjid jantan pinuh. Satahun deui cenah kiamat. Ya, aya untungna Bu. Maka kadang ada plus minusnya memang. Berita-berita hoax itu. Jangankan hari kiamat, gempa saja. Waktu di Sukabumi sampai ke Bandung, itu saya ingat pas menjelang mau ke asar. Masjid penuh Pak. Ya mungkin masyarakat biasa menyadari ini jangan-jangan besok kiamat nih. Penuh Pak masjid. Jadi
Jikalau ingin, jadi clue-nya begini Pak. Kalau kita ambil simpulan berarti bagaimana cara agar masjid penuh? Disingsieunan ku zilzal, disingsieunan ku gempa. Tapi kan kita nggak mau tiap hari gempa Pak. Tapi terkadang kita sekali-kali harus manusia diingatkan. Maka gempa adalah pengingat dari Allah agar mereka kembali kepada Robnya. Mereka harus menyadari bahwa mereka harus pasti akan fana di alam dunia ini. Jadi kadang kita dilematis Pak, sikap kita. Mau berdoa apa kepada Allah? Ada plusnya Pak, diberi gempa itu. Masjid dan penuh. Hanya ya begitu kayak tarawehan Bu. Asar penuh, maghrib lumayan penuh, isya mulai kurang 1 baris. Besoknya subuh kurang 1 baris. Gitu kayak tarawehan. Hari pertama, hari kedua penuh Pak. Hari ketiga penuh, hari keempat mulai berkurang. Ke tanggal 15 mulai 1 baris. Itu keumuman di masjid seperti itu. Saya nggak tahu di Masjid Al-Haq seperti apa. Tapi mudah-mudahan terus penuh. Seperti itu. Menjelang akhir Ramadan mulai penuh lagi. Memang musiman sepertinya. Tapi apa boleh buat? Masyarakat memang taraf kemampuan ilmu pengetahuannya sampai sana. Kita harus berbesar hati untuk memaafkan mereka. Mendoakan mereka untuk meningkatkan keimanannya, menyadari akan kehilafannya. Karena terkadang kita pun yang hilaf. Nah kata Allah dalam surat Muhammad ayat berapa tadi? 18. Faqad jaa asyratuha. Hanya tanda-tandanya sudah Allah kasih tahu. Sudah datang kepada kalian tanda-tandanya. Makanya Rasulullah ditanya pada suatu hari di masjid lagi ngumpul. Di sana ada Umar bin Khattab. Ada Abu Bakar, ada Utsman, para sahabatul kibar, para sahabat besar. Para sahabat besar maksudnya para sahabat senior. Waktu itu Ibnu Umar gak ada, tapi hadisnya diriwayatkan dari Umar ke anaknya Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar ini namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti untuk Ibnu Umar ke Khattab adalah kakeknya. Hanya Khattab tidak ada riwayat bapaknya Umar bin Khattab masuk Islam. Sehingga Umar bin Khattab kalau radhiyallahu anhu. Berbeda kalau Ibnu Abbas ibu bapak. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa perbedaannya? Kenapa pada Ibnu Abbas doanya radhiyallahu anhuma? Kenapa? Ini bukan Jumatan Pak ya, boleh. Boleh bicara, boleh langsung bertanya, enggak apa-apa lah, pertanyaan enggak perlu di akhir. Jadi radhiyallahu anhuma kalau diterjemahkan mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Siapa yang keduanya diridhoi Allah? Abbas dengan ibnunya yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi ketika Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas. Maka ketika Ibnu Abbas berkata qala radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya yaitu Ibnu Abbas dengan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Abbas memang masuk Islam. Seorang muslim, maka ketika dua nama disebut dua orang muslim ini doanya adalah anhuma. Kalau seorang misalkan an Aisyata radhiyallahu an apa Aisyah Bu? Anhu A, anhu B, anha C, anhuma. Mana? Yang B ya, anha. Kenapa sih Aisyah harus anha? Ha kembali ke domir. Domirnya adalah domir hiya karena Aisyah muannas perempuan. Untuk perempuan domir hiya digantikan dengan ha. Untuk laki-laki domir huwa digantikan dengan hu. Anhu dan anha. Nah hadis itu yang panjang kedatangan Rasulullah oleh seorang pemuda datang ke masjid. Tiba-tiba waktu itu Umar bin Khattab, Abu Bakar,
Utsman dan para sahabat yang lain lagi ngaji sepertinya. Sekalipun gak ditentukan waktu itu kapan terjadinya kedatangan Rasulullah, seorang pemuda syadidu bayadis thiyab, sangat putihnya itu baju yang dipakai seorang pemuda masuk masjid. Baju gamis sampai jatuh ke bawahnya putih bersih. Itu gambarannya dalam hadis, Bu. Riwayatnya diriwayatkan ke anaknya Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya dijamin sahih, insyaallah. Sekalipun judulnya tentang hari kiamat, saya tidak akan menyampaikan berita tentang Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi hadis-hadisnya dhaif, Pak. Saya tidak mau terbawa hayalan. Banyak hayalan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Yang sahih adalah hadis turunnya Isa alaihissalam. Dan dia yang membunuh Dajjal nanti, Bapak, Ibu. Nah, pemuda ini datang ke masjid, begitu putihnya digambarkan oleh Umar bin Khattab, disampaikan ke anaknya. Wa syadidu sawadi sya'r, dan sangat hitamnya rambut pemuda. Jadi digambarkan begitu jelas, detail. Riwayat ini. Di sana seorang pemuda datang. Maka para sahabat di sana mendapat satu keheranan dengan datangnya pemuda yang entah datang dari mana. Ini gambarannya mereka nggak tahu ini siapa pemuda. Malah dalam redaksi hadisnya wayal tafid bainahum, masing-masing mereka saling melihat kepada sahabat yang lain, mungkin saling nanya, kenal nggak dia? Nggak kenal. Kenapa mereka heran? Karena kalau orang Mekah pasti tahu, Abu Bakar sangat tahu, tokoh waktu itu. Tapi ini pemuda orang mana? Tapi kalau orang jauh juga sepertinya nggak mungkin, karena biasanya orang jauh itu rudin, Mbak. Dekil rudin teh, acukna kotor, kesang badag, kesang letik, bobolokot kan di Mekah ke Madinah, di Madinah ke Mekah. Perjalanan jauh, beberapa ratus kilometer, pastilah bajunya lusuh. Tapi ini kok enggak begitu, kata Umar bin Khattab. Begitu putihnya, begitu bersihnya. Siapa ini? Kira-kira siapa pemuda ini? Kenal enggak? Belum kenal. Nanti kenalan. Nah, ketika masuk keheranan kedua Bapak Ibu, keheranan kedua digambarkan dalam hadis itu, dia seorang pemuda ini duduknya unik. Saya menerjemahkannya unik sekalipun gak ada dalam hadisnya kata unik. Uniknya apa? Pemuda ini duduknya kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi ketika bersila. Coba gambarkan, apabila lututnya beradu, ini duduknya kayak gimana, Pak? Mau dicontohkan mungkin silakan. Itu kayak gimana, Pak? Berhadap-hadapan, face to face. Lamun eta musuh mah Rasulullah teh wah sudah mati tuh. Maka para sahabat waktu itu mulai waspada. Takut-takut ini musuh dalam selimut. Banyak, Bu, orang Yahudi zaman dulu juga. Umar bin Khattab meninggal oleh orang Yahudi. Ditikam, Bu. Ditikam dari belakang. Umar lagi sholat subuh. Sami'allahu liman hamidah. Di sana langsung yang di saf baris pertama yang pura-pura sholat, langsung dia mendekap Umar, ditusuk beberapa kali. Utsman meninggal dunia, dibunuh. Ali meninggal dunia, dibunuh. Maka semenjak Rasulullah meninggal, di sana terjadi huru-hara yang besar sesama umat Islam. Kenapa? Karena ada penghasutnya orang-orang Yahudi waktu itu. Maka sudah jelas dalam surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu. Terus apa? Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau diterjemahkan, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita semua, Bu. Umat Islam selama kita harus masuk agama mereka. Selama kita muslim, mereka tidak akan pernah ridho. Itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Sehingga mereka sampai sekarang
Ya sudah seperti itu. Desainnya sudah Allah seperti itu. Tantangan bagi kita. Nah, itu keanehan kedua, Pak. Seorang pemuda duduknya unik. Duduk berhadapan langsung dengan Nabi, malah paha Nabi dipegang, Pak, Ibu. Dipegang, Bu. Sepertinya seolah-olah pemuda ini takut Nabi kabur gitu. Karena akan ditanya. Dia ditanya, Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Di sana Rasulullah menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anta syahada anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil. Berarti rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, saum, ibadah, haji. Nah, kita tahu rukun Islam ada 5. Hasil pertanyaan pemuda ini, Bu. Kalau pemuda ini tidak bertanya, mungkin saja kita sampai saat ini tidak tahu rukun Islam ada berapa. Karena waktu itu para sahabat pun nggak tahu. Makanya ini pemuda ketika bertanya ke Rasulullah seolah-olah mewakili mereka yang nggak tahu. Seperti orang pintar kalau di kelas, sekalipun bertanya mungkin saja dia bukan berarti tidak tahu, tapi ingin mewakili teman-temannya yang malu bertanya kepada guru. Orang-orang pintar itu seperti itu, Bu. Dia bertanya saja sekalipun dia sudah paham, tapi dia ingin bertanya. Kenapa? Karena tidak komunikatif. Ketika guru sudah menyampaikan, silakan ada yang bertanya, diam semua. Padahal kan ada istilah, ada peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Ini pada paham enggak ya? Kan mungkin seperti itu, sehingga orang pintar itu suka bertanya. Bertanya, mohon maaf Pak, mau bertanya. Padahal ringan-ringan saja, karena untuk mewakili mereka-mereka yang enggak tahu. Nah, ketika pemuda ini bertanya, seolah-olah para sahabat waktu itu terwakili. Segan, Bu, kalau bertanya ke Rasulullah. Sangat berharismatik Rasulullah. Duduknya, berdirinya, berjalannya, itu digambarkan oleh Anas begitu tertibnya Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah menjaga senyumnya untuk tidak sampai tertawa. La tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Kata Rasulullah, jangan kau perbanyak tertawa. Karena memperbanyak tertawa itu akan mematikan hati. Jadi lupa daratan, lupa akhirat. Ya kali-kali lihat stand up komedi bolehlah, Bu. Tapi jangan keseringan. Kita jadi lupa ngaji, Bu. Ustadz, atau kira-kira kan mau hiburan, saya perlu stand up komedi misalkan. Hiburan para sahabat apa Pak, Ibu? Hiburan para sahabat apa? Tidak games, karena dulu nggak ada games. Hiburan para sahabat tidak refreshing ke Pangandaran dan sebagainya, bukan. Hiburan para sahabat apa? Salat. Rasulullah menyampaikan ke Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, relaksasikan kami dengan sholat. Jadi relaksasi adalah sholat, Bu. Makanya kata para ilmuwan, para ahli dokter, itu gerakan sholat kalau kita sampai husu, itu luar biasa, Bu. Itu senam yang paling terbaik gerakan sholat itu. Dari berdirinya, dari rukunya, dari sujudnya, sampai menggerak-gerakkan telunjuk. Kata para ahli kedokteran, itu kenapa? Jari telunjuk yang digerakkan. Kenapa enggak tengah misalkan? Kenapa enggak kelingking misalkan? Ya mudah, mungkin simpel kita jawab. Ya Rasul kan memberikan contohnya dengan telunjuk. Tapi secara ilmu sains ternyata enggak sekedar telunjuk, Masya Allah. Karena di telunjuk itu satu-satunya saraf yang nyambung ke jantung. Ketika digerakkan, jantung sehat, Pak. Jadi Islam itu harokah, Islam itu tidak diam, tapi bergerak semua. Sampai sambil berdirinya pun, ketika kita membaca ada gerakan mulut. Karena kata para sahabat, aku melihat kalau Rasulullah sholat selalu tergerak ininya, lihyahnya, janggutnya. Bergerak menunjukkan membaca sekalipun sir tidak di hati, Pak. Tetap harus ada ucap yang terdengar di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Harus ada terdengar ke telinga kita. Harus ada gerakan. Jangan
merem begini. Gak ada bacaan. Tapi saya bacanya di hati Ustaz, gak nyunah. Sunnahnya Rasulullah adalah menggerakkan. Sampai-sampai rukuknya, sujudnya, semua ada gerakan, ada harokah. Sampai-sampai duduknya, sampai tasyahud pun harus ada menggerakkan dengan telunjuk. Tapi itu nanti dalam kaifiat sholat. Kita fokus ke al-qiyamah. Maka seorang pemuda ini bertanya, kemudian Rasulullah jawab seperti itu. Ini muncul keheranan ketiga Bapak Ibu. Tadi keheranan pertama, pemuda ini orang mana nih? Keheranan kedua, duduknya unik. Keheranan ketiga, pemuda ini menjawab sodakta. Ketika Rasulullah menjawab tentang rukun Islam, dia menjawab balik, engkau benar ya Rasulullah. Ini kan unik Pak. Orang yang gak tahu gak mungkin bertanya begitu. Gak mungkin mengatakan seperti ini. Kalau bahasa Sunda mah gini, ate naros tapi gak benerkeun. Orang-orang kayak gini sepertinya biasanya apa? Seorang guru Bu di kelas. Seorang guru di kelas kalau bertanya ke murid, apakah guru itu tidak tahu? Dia tahu, tapi mau nguji murid sejauh mana murid itu paham. Maka seorang pemuda ini ketika datang menghadap Rasulullah, ketika bertanya oleh Rasulullah dijawab, kemudian oleh pemuda ini, sodakta engkau benar ya Rasulullah. Kalau begitu ini menggurui Rasul Pak. Dan ini keheranan ketiga. Keheranan ketiga. Nanti keheranan satu apa tuh? Keheranan kedua, keheranan ketiga. Loh ini apa? Ini para sahabat heran. Kok bertanya tapi membenarkan? Berarti dia orang ini sudah tahu sebelumnya Islam itu ada berapa rukunnya. Kemudian bertanya kedua yaitu akhbirni anil iman. Iman itu apa? Dijawab yang 6. Akhbirni anil ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu Rasulullah jawab, anta abudallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu derajat ihsan paling tinggi Bu. Ketika kita memiliki sifat iman, ada derajat yang lebih tinggi daripada iman, yaitu ihsan. Iman kita hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi terkadang kita selalu maksiat. Tapi ihsan gak berani maksiat Bu, karena senantiasa selalu dilihat Allah. Jadi orang yang memiliki sifat ihsan, dimanapun, kapanpun, sekalipun menyendiri, dia tetap tidak merasa sendirian. Dia selalu merasa selalu hadir Allah dan pasti hadir. Innallaha yarona, sesungguhnya Allah selalu melihat kita semua. Ini derajat ihsan Bu. Maka orang-orang yang memiliki sifat ihsan, coba simpen jadi presiden, aman negara. Orang yang memiliki sifat ihsan, simpen jadi kades aman desa. Orang yang memiliki sifat ihsan, simpan di Dewan DPR, gak akan pernah korupsi Pak. Kenapa? Karena mereka selalu diwaspadai oleh Allah. Nah, tapi pertanyaan keempat, intinya di pertanyaan keempat, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, akhbirni mata sa'ah. Ya Rasulullah, beritahu aku kapan hari kiamat. Maka di sini Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Apa maksudnya ini? Jadi ungkapan-ungkapan Rasulullah penuh kiasan, penuh majaz, penuh dalam maknanya. Singkat tapi padat. Maksudnya saya nggak tahu, kamu pun nggak akan tahu. Maksudnya wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini mulailah bertanya, ma amaratuha. Ya Rasulullah, kalau begitu beritahu aku kapan, tanda-tandanya seperti apa. Nah di sana mulailah Rasulullah jawab. Ini hadisnya, tanda-tanda kiamat ini sudah dikeluarkan oleh Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Ahmad, banyak. Maka Rasulullah di sana menjawab, ada 2 yang dijawab di sana. Kalau di hadis-hadis lain beda lagi tanda-tanda kiamatnya. Tapi kedatangan pemuda ini ketika bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab
tanda-tandanya yang pertama, idza waladatil amatu rabbataha. Apabila seorang pembantu melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Apabila seorang pembantu melahirkan majikannya. Ini penuh. Jadi kalimat Rasulullah itu sangat dalam, Pak. Coba pembantu dengan majikan. Pembantu melahirkan majikan. Yang dilahirkan sekalipun majikan itu anak, Pak. Hanya anaknya sudah menjadi majikan. Ibunya sudah dijadikan pembantu. Ini maksudnya apa? Maksudnya apabila nanti di akhir zaman sudah banyak anak-anak durhaka yang sudah menjadikan ibu bapaknya pembantu. Anaknya tidak dididik, tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada madrasah dekat, sekalipun jauh tidak pernah disekolahkan ke madrasah. Sekalipun kita tahu ilmu agama, tapi ketika kita sibuk, kadang kita nggak punya waktu 1 jam pun untuk mengenalkan anak kita kepada Robnya, kepada Tuhannya. Coba titipkan atau ke madrasah. Kurang lebihnya, kekurangan di sebuah sekolah madrasah, itu yang menjadi guru adalah manusia juga. Hampuraeun. Kalau ada khilaf dan salah. Tapi banyak positifnya. Para guru ini mendidik anak-anak kita, mengenalkan tauhid. Makanya anak-anak kalau Bapak Ibu punya anak disekolahkan sekolah agama, di kelas 4 sudah ada hadis ini, Pak. Rukun Islam ayat 5, hiji syahadat, 2 sholat. Bu, anak-anak itu ditalar di depan kelas. Aya nu tiluan, aya nu opatan. Di kelas 4 sudah dikasih ilmu itu, ilmu tauhid. Kelas 3 juga sudah ada. Rukun Islam ayat 5 gitu. Dalam bahasa Sundanya. Malah rukun iman ayat genep. Hiji iman ka Allah, 2 iman ka malaikat, 3 iman kana kitab, 4 iman ka rasul anu nyandak eta kitab, 5 iman kana poe akhir, genep iman kana papasten Allah, katetepan Allah, takdir Allah, hade jeung alusna, hade jeung gorengna, khairihi wa syarrihi. Rukun iman aya genep. Nah, kita ini hanya ikhtiar. Sekalipun mungkin begini, ada selentingan dari tetangga atau gimana, sekolah agama. Tuh geningan tetap itu lulusan sekolah agama, tapi dia menjadi seorang perampok misalkan. Atau anaknya masih kasar bicaranya. Atau anaknya sekarang kelas 6 tapi pergaulannya kurang baik. Bagaimana kita jawab? Kalau kita jawab mungkin dengan bahasa Sunda, Bu, cacakan gitunya. Ieu geus sakola agama, kieu komo mun teu sakola agama leuwih jahat, gitu ya tuh jawab mah. Sakieu mah leuheung, Pak. Tuh anaknya masih bicaranya kasar, enggak apa-apa lah. Yang penting ikhtiar. Tidak ada jaminan memang seseorang anak masuk ke pesantren pasti soleh, enggak ada jaminan. Hadis pun tidak ada. Tapi itu bentuk ikhtiar. Karena kita berkaca pada keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dalam surat Hud diceritakan bagaimana anaknya yang paling besar Kan'an oleh Allah disiksa, dimasukkan ke dalam banjir. Kenapa? Karena durhaka. Pertanyaannya, apakah durhakanya Kan'an menunjukkan Nabi Nuh tidak berhasil mendidik anak? Kita tidak bisa berani dan tidak berani menjawab bahwa Nabi Nuh tidak berhasil mendidik anak. Keberhasilan orang tua adalah bukan dilihat anak itu soleh dan tidak soleh. Tapi keberhasilan orang tua dilihat sejauh mana orang tua ini berikhtiar terus dalam keadaan sabar sampai meninggalnya. Tidak pernah putus asa mendidik anak. Berarti orang tua ini sudah berhasil. Adapun masalah soleh itu urusan Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Jangankan kita, Bu, Bapak, para ulama dan sebagainya, Rasulullah saja oleh Allah disesilan.
ku Allah di sisilan Nabi Muhammad, laisa 'alaika Muhammad ya laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan engkau ya Muhammad yang memberikan hidayah mereka bisa masuk Islam. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi kami, kata Allah, yang memberikan hidayah mereka. Orang Quraisy bisa masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu atas karena kehendak kami, kata Allah. Jadi artinya kita ikhtiar saja. Ikhtiar terus. Sajahat-jahat na budak urang kekepan, Bu. Tong diusir di bumi. Budakna Ustaz imang geus taak abdi, geus sudah angkat tangan, saya sudah pasrah. Oh, jangan begitu, berarti ibu enggak berhasil. Keberhasilan orang tua adalah ketika sabar menghadapi anaknya sekalipun anaknya masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pemuda tadi, ketika ditanya oleh Allah oleh pemuda ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, apabila pembantu melahirkan majikan. Nah, kita sebagai waspadanya berarti ya ikhtiar kita mendidik anak agar jangan sampai terjadinya kiamat wusto. Jadi selain kiamat sugro, matinya kita nanti mati itu kiamat, Pak. Hanya kiamatnya kecil-kecilan. Ada juga kiamat wusto, kiamat pertengahan. Kiamat pertengahan terjadinya huru-hara, peperangan di Palestina, itu kiamat, Pak. Kehancuran hampir ribuan orang, itu kiamat wusto, Pak. Dalam sehari bisa 1.000, bisa 2.000 dengan serangan rudal dan sebagainya. Atau ketika masyarakat kesenjangan sosial terjadi. Oleh Rasulullah digambarkan tanda keduanya, selain kegagalan orang tua mendidik anak sehingga anak ini menjadi, misalkan, apa istilahnya, menjadikan ibu bapaknya pembantu. Tapi yang kedua kata Rasulullah, yatatawwaluna fil bunyan. Yatatawwaluna fil bunyan. Ini ciri-ciri kedua. Yatatawwaluna fil bunyan itu kalau kita terjemahkan, bersaing dalam mendirikan bangunan. Jadi kalau nanti di akhir zaman kata Rasulullah kepada pemuda itu, sudah kamu lihat ada sekelompok orang, ada segelintir orang, ada suatu kaum yang bersaing dalam membangun bangunannya, paluhur-luhur, maka itu sudah pertanda yaumul akhir akan menjelang tiba. Di zaman Rasulullah sepertinya enggak ada waktu itu. Makanya para sahabat heran. Biasanya mereka ketika mau meninggikan bangunan suka izin kepada tetangga. Karena kita kan hidup bertetangga. Mati kita kan akan diurus oleh tetangga. Tidak mungkin kita jahat kepada tetangga, melukai tetangga. Sedekat-dekatnya kita dengan kakak, dengan adik. Tapi ketika kakak adik ada di negeri sana, tetap yang ngurus kita adalah tetangga-tetangga kita, Pak. Mereka mungkin menyolatkan kita nanti dikubur pada saat kita sudah dikubur, karena perjalanan jauh yang tidak memungkinkan harus ditunggu. Tidak mungkin kita menunggu berjam-jam jasad kita terus sampai mendingin hanya sekedar menunggu kerabat-kerabat dekat kita. Tetap tetangga yang ngurus kita. Maka kata Rasulullah SAW, apabila terjadi mereka bersaing dalam persaingan bangunan, maka pertanda kiamat akan menjelang tiba. Dan itu kalau kita lihat di kota misalkan, kita lihat coba hotel-hotel berbintang 5. Hotel-hotel kita hitung berapa tingkat tuh. Sampai ada 10, 20, sampai ada 1.000 malah. Malah setiap negara sekarang bersaing, Bu, dalam pembangunan gedung-gedung tinggi, pencakar langit. Pernah WTC yang hancur? Katanya sih oleh teroris yang dialamatkan ke orang-orang Islam. Itu hancur. WTC yang kembar. Terus pernah juga Petronas yang ada di Malaysia pernah menjadi gedung tertinggi. Tapi kalah lagi oleh Taipei. Kalah lagi oleh yang lain. Sehingga sekarang gedung tertinggi di mana? Al-Burj ada di Arab Saudi.
Gedung tertinggi, Pak. Ini persaingan gedung-gedung negara dengan bersaing. Tapi kata Ustadz Siddiq Amin, Allahu yarham, saya pernah langsung mendengar dalam ceramahnya, ini maksudnya adalah bahasa majaznya Rasulullah. Bahasa kiasan. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh membangun rumah tinggi, enggak. Tidak ada hadis melarang kita membangun rumah tinggi. Tapi maksudnya dalam hadis ini adalah apabila terjadi kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu yang tidak boleh. Jadi maksudnya mereka bersaing di saat orang-orang miskin di sekitarnya tidak diperhatikan. Maka kita lihat di beberapa kota, silakan hotel-hotel begitu banyak, tapi nggak jauh di hotel-hotel itu masih ada orang-orang yang hidup di kumuh, di kolong jembatan. Kalau Jakarta kita anggap adalah kota paling berhasil, coba lihat apakah tidak di sana masih ada orang-orang miskin. Keberhasilan kalau sudah bisa memberantas kemiskinan. Maka kata beliau, ini adalah maksudnya karena orang-orang Islam tidak mengamalkan anjuran-anjuran dalam syariat Islam. Salah satunya adalah sedekah, zakat. Mereka memperkaya diri, zakat dimakan oleh sendiri padahal itu haram, bukan miliknya. Itu harus dikeluarkan. Malah orang-orang muslim sekalipun zakat sudah dikeluarkan tapi mereka tetap berkenan untuk mengeluarkan yang mungkin itu sudah haknya tapi tetap dia keluarkan. Apa ini? Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, orang-orang Quraisy, apa yang perlu diinfakkan? Qulil af. Jawab ya Rasulullah, al-afwu, yaitu lebihnya harta dari keperluan kita. Berarti itu infak. Infak itu apa, Bu? Artinya? Infak itu artinya apa? Infak, instruksi paksa, kata seseorang. Jadi infaknya jika maksa iya mah, akhirnya diselenehkan, Bu. Kata itu, infak ini instruksi paksa. Karena memang ada beberapa remaja masjid mungkin, atau ada beberapa jamaah yang kurang paham bagaimana cara pengelolaan infak. Seolah-olah masyarakat itu dituntut harus keluar. Jadi seolah-olah dipaksa. Padahal infak itu tidak ada tuntutan. Mau ngeluarin atau enggak. Karena itu sudah jadi haknya, tapi dia mau ngeluarin atau enggak. Kalau dia ngeluarin, di sanalah mulai nanti yang disebut shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, dan itu yang akan mengalir. Kalau zakat mah ya enggak, karena zakat itu sudah wajib keluar. Maka ketika kita ngeluarin zakat, kita tidak disebut hebat. Karena itu kan sudah instruksi dari Allah. Nah itu baru instruksi paksa, zakat itu. Orang yang bisa zakat, itu biasa, karena itu kewajiban. Orang yang bisa melaksanakan sholat wajib, itu biasa, karena itu kewajiban. Tapi ketika ada orang yang bisa melaksanakan sholat tahajud, itu luar biasa. Tidak diwajibkan, tapi dia berani untuk selalu memaksakan diri untuk sholat tahajud. Itulah yang orang-orang luar biasa. Jadi orang-orang luar biasa adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau wajibnya enggak luar biasa, itu kan sudah mesti itu. Sudah harus dikeluarkan, sudah harus melaksanakan sholat, sudah harus menunaikan zakat, sudah harus ibadah haji. Apabila mampu itu juga. Maka orang-orang hebat adalah ketika sudah ibadah haji, dia masih bisa untuk umroh beberapa kali. Asal itu tadi, jangan sampai terjadi kesenjangan sosial. Ya tatawwaluna fil bunyan. Kita sudah sering melaksanakan umroh, tetangga kita masih ada yang kelaparan. Dan ini menurut saya masuk pada tanda kiamat yang kedua. Yatatawwaluna fil bunyan, saling bermegah-megah dalam kekayaan. Jadi melupakan para tetangga yang ada di sekitar kita. Padan gitunya. Tacanya. Nah, ini dua tanda, Bu, yang sudah dialamatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga pemuda ini setelah dijawab keluar, Bu. Begitu keluar, Waalaikumsalam. Jawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri man huwa?" Apal henteu saha tadi? Maka kata Umar,
Wallah wa rasuluhu a'lam. Allah jeung Rasul nu langkung apal. Maka kata Rasulullah, huwa Jibril. Yang tadi pemuda datang itu adalah Jibril. Jadi ibu tadi teh pemuda anu kasep, anu begitu bersih teh ternyata bukan orang, tapi malaikat. Oh, malaikat mah pantesnya. Pantes naros kitu terus ngabenerkeun. Da memang guru na Rasul eta mah. Memang guru na Rasul. Mun tadi mun leres jalmi, ku para sahabat pasti diusir. Camplak mun bahasa Sunda mah meureun. Teu sopan ka Rasul. Ieu mah nu kieu mah lain bodo alewoh. Bodo alewoh makan tataros leres hoyong terang. Ieu mah jiga nu geus apal tapi rek nguji Rasul. Atos di waler leres dia mengatakan sodakta, engkau benar ya Rasul. Guru ieu mah. Dan memang ternyata itu Jibril. Maka para sahabat waktu itu geningan Jibril. Akhirnya mereka ya mungkin ada yang mengeluh, ada yang menyayangkan. Kenapa menyayangkan? Ya mungkin sayangnya andaikan tadi kami tahu waktu itu adalah yang datang malaikat Jibril, mungkin minta salam-salaman dulu. Kalau kita mungkin minta tanda tangan dulu gitu Bu. Minta tandangannya, selfie-selfiean Bu kalau ada ini Jibril nih kan gitu. Oleh ibu share ke medsos, kan begitu. Kalau tahu, kan kata Rasulullah itu Jibril. Cenah, mun apal tadi mah ya Rasulullah, kan gitu. Ibu-ibu kan gitu, seperti itu. Lamun aya artis anu teu kaapal tos berlalu, tadi teh artis nanya teh hilap teh selfie-selfiean. Itu wajar, manusiawi karena kita ingin bersama orang-orang yang mungkin populer gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi begitu mungkin saya simpulkan bahwa akhir dunia itu selama ada orang-orang soleh, selama ada orang-orang yang membaca Al-Quran, insya Allah kalau kita katakan dekat sudah pasti dekat gitu. Tapi dekatnya bukan sekarang-sekarang. Selama masjid masih penuh, saya yakin esok tidak ada hari kiamat. Sekalipun kita katakan kiamat telah dekat, hanya tadi kata telah dekat itu yang perlu diperdebatkan. Kapan? Gitu. Karena di zaman Rasul pun sudah dekat, tapi sekarang sudah 1445. Sudah berlalu berapa abad gitu. Tapi di zaman Rasul sudah dikatakan dekat. Gitu ya. Intinya ya kita siap-siapkan saja. Makanya dalam surat An-Nazi'at yas'alunaka anisa'at yas'alunaka anisa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikroha. Jadi apa gunanya kamu bertanya? Itu ditanya di dalam surat An-Nazi'at. Setelah itu fima anta min dzikroha. Apa manfaatnya untuk kamu bertanya tentang hari kiamat? Jadi sebenarnya ya kiamat sudah pasti akan dekat. Dalam arti ya dari sekarang gitu. Kita siapkan karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita bisa saja beberapa jam kemudian sedang menunggu malaikat Israel ya di rumah kita atau mungkin di jalan, wallahu alam. Mending dari sekarang kita siapkan. Yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, semuanya tidak ada pengecualian. Harus disiapkan dari sekarang. Nah, mudah-mudahan akhir kata kita ada dalam keadaan husnul khotimah Ibu Bapak. Kita akan dalam keadaan baik akhir kehidupan kita menjelang kita meninggal dunia. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.